Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Nur Aini dengan NPM 237551123. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Ada dua pendapatan karena berhubungan dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Artinya, jika ada uang masuk dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah itu adalah pendapatan. Karena pendapatan LRA adalah cash basis, yaitu semua penerimaan kas yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu adalah terdiri atas ada pendapatan pajak, yaitu pendapatan pajak sebagian besar didesain adalah bagian dari transaksi PPKD. Dan yang pendapatan transfer pada umumnya merupakan transaksi yang terjadi juga di PPKD. Sementara ada pendapatan retribusi adalah kebanyakan transaksi yang terjadi di SKPD, Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah atau LRA. Yang pertama adalah pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Artinya, benar-benar ada kas masuk baru dicatat di LRA. Yang kedua, ada koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan. Artinya, jika pada tahun berjalan ada pengembalian pendapatan yang sifatnya jarang terjadi, maka dikurangi pendapatan. Maka pendapatannya dicatat dalam akun debit. Dan sedangkan jika ada koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Artinya, jika kalau kalah pengadilan harus mengeluarkan pendapatan, maka yang didebet adalah belanja tidak terduga. Yang ketiga, ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Misalnya, pengembalian kelebihan restitusi pajak itu adalah contoh sifat normal. Dan yang keempat, ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi pendapatan LO. Pengertiannya adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO menggunakan accrual basis, yaitu hak pemerintah daerah baik hari ini maupun nanti yang tidak perlu dibayar kembali dan akan menambah ekuitas, itu adalah pendapatan LO. Klasifikasi pendapatan LO ada 3, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara klasifikasi, tidak ada beda antara pendapatan LRA dan pendapatan LO. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip akuntansi pendapatan LO. Pendapatan LO diakui saat yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Misalnya, pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak atau pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan atau retribusi puskesmas. Begitu jasa telah diselesai diberikan, maka pendapatan boleh diakui. Yang kedua, ada pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Misalnya adalah pendapatan dari hibah pada saat direalisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode akun LRA. Kode 4 yaitu untuk pendapatan LRA, kode 5 yaitu belanja, kode 6 untuk transfer, kode 7 untuk pembiayaan. Sedangkan untuk kode akun LO, untuk kode 8 adalah untuk pendapatan LO, sedangkan kode 9 untuk beban. Jurnal pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Untuk jurnal EO, yaitu RKPPKD pada pendapatan LO. Untuk jurnal LRA, yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Untuk jurnal pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, untuk jurnal LO yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Untuk jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Kemudian, jurnal pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD. Setelah SKPD mengumpulkan uang di bendahara penerimaan, maka bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke BUD atau bendahara umum daerah dengan jurnal RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Untuk penyajian, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk pendapatan LO disajikan dalam laporan operasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk jenis-jenis piutang, yaitu yang pertama ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa yang pertama ada piutang pajak, yang kedua ada piutang retribusi, yang ketiga ada piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat ada piutang lain-lain PAD yang sah, yang kelima ada piutang transfer pemerintah pusat, yang keenam ada piutang bantuan kekayaan, yang ketujuh ada piutang hibah, yang kedelapan ada piutang pendapatan lainnya. Dan yang kedua ada piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Untuk pengakuan piutang itu sendiri, yang pertama adalah telah diterbitkan surat ketetapan. Contohnya adalah surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Pencatatan piutang menggunakan jurnal yaitu piutang pada pendapatan LO. Tidak melakukan pencatatan LRA karena tidak ada kas masuk dan kas keluar. Penyajian piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan.
Sekian video penjelasan dari saya tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.